Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, di awal tahun ini kita tetap diberi anugerah untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga kita boleh berjumpa kembali di dalam Renungan Samas Kamis 4 Januari 2024. Mari keluarga damai, kita menyiapkan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh belajar dari firman-Mu, terkhusus dari kitab Ayub. Bagaimana kami ingin dan merindukan memiliki iman seperti Ayub, yaitu iman yang hidup di dalam kebenaran kebersamaan Tuhan. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema yang akan kita renungkan bersama, iman adalah hidup bersama Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ayatnya yang ke-20 sampai 22. Demikian. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, seandainya hidup Ayub ditulis di dalam kitab Ayub ini hanya dalam pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, maka kita tidak akan pernah mengenal tentang iman Ayub yang sesungguhnya, yaitu iman yang bergantung penuh kepada Tuhan. Kita juga tidak akan pernah mengerti bagaimana Tuhan itu berdaulat atas hidup manusia, dan Tuhan yang bersama-sama dengan manusia. Maka itu kita bersyukur kalau di dalam kitab Ayub, Alkitab mencatat tentang kehidupan Ayub yang menyeluruh, di mana Ayub yang dicatat di awal itu sebagai orang yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan, yang diberkati dengan kekayaan yang berlimpah, dan diberkati dengan keluarga, yaitu anak-anak, istri, dan juga kekuatan kesehatan. Luar biasa. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Ayub mengalami satu kehidupan yang sangat memilukan dan menyayat hati. Ada satu tragedi yang terjadi secara beruntun. Kita melihat bahwa kekayaan Ayub itu dirampok habis-habisan. Tidak lama kemudian, anak-anak yang dikasihi, yang dicintai, mengalami musibah secara bersama-sama, sehingga mereka tidak lagi bisa bersama menikmati dengan ayah terkasih, karena mereka meninggal dunia. Tidak cukup sampai di situ. Ayub yang semula segar bugar, sehat walafiat, tiba-tiba sakit. Dan sakitnya ini tidak diketahui bagaimana menyembuhkannya. Dan dalam kondisi yang seperti itu, istrinya menyuruh supaya Ayub itu mengutuk Tuhan dan mati. Keluarga damai, satu tragedi hidup yang di luar daripada jangkauan Ayub. Saya yakin Ayub sudah prepare untuk masa depannya sebagai seorang pribadi, seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah. Di dalam hidupnya sudah di-manage demikian rupa. Tetapi kenyataan hidup itu berbicara lain. Maka itu ketika Ayub mengalami kondisi yang sangat tragis, justru disitulah Alkitab mencatat bagaimana ada tangan Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam tragedi itu. Sehingga iman Ayub yang dikatakan sebagai seorang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan itu, iman yang sungguh-sungguh itu justru teruji lewat situasi, lewat tragedi yang sangat mengenaskan itu. Dan kita bisa melihat
bagaimana kehidupan Ayub di kemudian waktu dipulihkan oleh Tuhan. Jadi dari peristiwa Ayub ini kita bisa melihat bahwa hidup seseorang itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Hidup seseorang itu bukan karena keadaan, tetapi dalam kebersamaan dengan Tuhan. Jadi dalam keadaan yang demikian itu justru dari mulut Ayub terucap, "Aku keluar dari kandungan tidak membawa apa-apa. Dan ketika saat ini harus meninggalkan dunia ini, aku juga tidak membawa apa-apa." Lalu Ayub berkata, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dan firman Tuhan mengatakan bahwa dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Keluarga damai, inilah iman yang sesungguhnya. Iman yang menyadari bahwa hidup daripada Ayub itu adalah hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga iman demikian ini memberikan satu gambaran. Jadi iman Ayub ini memberikan sebuah gambaran tentang iman yang bersama dengan Tuhan. Iman yang hidup bersama dengan Tuhan. Yaitu iman yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada penyertaan Tuhan, pada kebersamaan dengan Tuhan. Iman Ayub ini juga memberikan satu penjelasan dan penegasan bahwa iman Ayub adalah iman yang tidak berpusat pada berkat, tetapi pada Tuhan sang sumber berkat itu. Sehingga ketika berkat itu tidak lagi dimiliki, harta kekayaannya, anak-anaknya, kesehatannya, Ayub tetap beriman. Karena sekalipun dalam kondisi sakit, dalam kondisi dia kehilangan semuanya, dia tetap bersama dengan Tuhan. Melalui peristiwa Ayub ini kita juga bisa melihat bagaimana iman yang tidak terombang-ambing, tetapi iman yang tetap kokoh, tetap teguh. Sekalipun kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan kesehatan, Ayub tetap beriman. Dan pada saat itulah Ayub melihat Tuhan yang menyatakan pemulihan. Bukan karena kebaikan Ayub, tetapi kebaikan Tuhan yang terus bersama dengan Ayub. Keluarga damai, kita tidak tahu sepanjang tahun 2024 ini yang akan kita jalani. Tetapi biarlah kita boleh belajar daripada Ayub untuk memiliki iman, di mana ada satu kesadaran, baik di dalam pikiran, di dalam perasaan, di dalam kehendak, bahwa hidup kita yang beriman kepada Kristus adalah hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga situasi apapun yang terjadi menimpa diri kita, kita tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan, tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Keluarga damai, keadaan hidup boleh berubah-ubah, tetapi tetaplah percaya bahwa Tuhan yang tidak berubah itu menyertai dan memelihara hidup kita. Mari kita belajar daripada iman Ayub ini, bahwa iman Ayub satu kesadaran hidupnya bersama dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya Ayub berkata di dalam kitab Ayub pasal 42 ayatnya yang kelima, dia berkata demikian, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau," yaitu tentang Tuhan. "Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Keluarga damai, biarlah ini menjadi satu iman yang kita miliki juga. Di sepanjang tahun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sampai kita pada akhir tahun nanti, kita semakin mengenal Tuhan. Bukan dari kata orang, tetapi dari kebersamaan kita dengan Tuhan. Kita akan semakin mengenal bahwa sungguh Tuhan itu yang mengasihi kita, yang menopang kita, yang memelihara hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami
supaya di dalam memasuki tahun yang baru ini, kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami mau belajar sebagaimana Ayub untuk beriman, memiliki iman, untuk hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.